Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nona Diksi. Apakah kalian sudah dengar artis yang lagi rame di Twitter belakangan ini? Kalian pasti tahu dong Jeffrey Nicole. Baru-baru ini dia membuat murka netizen lantaran dianggap melakukan doxing. Wah, kata apa lagi nih? Kalian pernah mendengarnya? Kalau belum, yuk kita bahas sama-sama. Tapi kita ngomongin Jeffrey Nicole dulu deh, biar kita punya sedikit gambaran. Jadi setelah Nona Diksi gali, ternyata dia secara sengaja menyebarkan data pribadi seorang warganet. Alasannya sih untuk ngebales hate speech atau ujaran kebencian yang diarahkan kepadanya. Parahnya, ternyata pelakunya bukan si warganet itu loh. Waduh, salah sasaran dong. Ini blunder parah banget sih. Sempat nge-tweet permohonan maaf dengan sedikit pembelaan, malah membuat warganet makin kesal. Akhirnya dia pun mendatangi si empunya akun dan membuat surat permohonan maaf bermaterai. Ya, seperti biasa, penyelesaiannya pasti klarifikasi, permohonan maaf, dan materai. Nah, udah jelas? Mari kita bahas doxing sekarang. Jadi, banyak yang menyebut bahwa tindakan si Jeffrey ini dengan istilah doxing. Dari sana bisa kita simpulkan kalau doxing itu artinya menyebarkan data pribadi seseorang dengan sengaja. Apa benar hanya itu? Mari kita telusuri maknanya lebih dalam. Ternyata doxing yang dalam bahasa Inggrisnya doxing atau doxing berasal dari kata dox. Itu adalah singkatan dari dokumen. Doxing bisa diartikan sebagai tindakan menyebarluaskan informasi pribadi atau rekam jejak baik seorang individu maupun kelompok melalui media internet. Informasi ini bukanlah informasi umum, tapi informasi yang biasanya dirahasiakan atau tidak diketahui publik sebelumnya. Informasi itu biasanya diperoleh dari sosial media seperti Facebook, bisa juga hasil ngehack, dan ada juga lewat rekayasa sosial. Maksudnya dengan menggali dari orang-orang via internet maupun telepon. Ngeri juga sih kalau gitu. Kalau ngomongin sejarah, istilah dox berasal dari bahasa gaul dropping dogs yang menurut kontributor Word Madhonan merupakan taktik balas dendam jadul dalam budaya hacker di era 90-an. Jadi, mereka ngedoxing untuk mengungkap identitas lawan yang biasanya tak diketahui. Bahasa kerennya anonymous. Dari sanalah kenapa doxing cenderung negatif. Biasanya ada niatan jahat di baliknya, karena emang demi tujuan balas dendam gitu. Sementara itu, istilah doxing sendiri sih awalnya muncul dalam forum diskusi di Usenet. Dan peristiwa doxing pertama yang terdokumentasikan adalah Blacklist of Net Nazis and Sunblood Bullies yang memuat daftar nama, alamat email, nomor telepon, dan alamat surat individu. Balik ke zaman sekarang, ada beberapa motif yang biasanya melatari tindakan ngedoxing. Yang pertama, pelecehan, penghinaan dunia maya, pemerasan, dan bisa juga demi kepentingan hukum serta penegakan keadilan. Nah, dalam kasus Jeffrey Nicole tadi sudah tentu termasuk ke penghinaan dalam dunia maya. Sementara akhir-akhir ini kalian pasti banyak melihat warganet yang ngedoxing keluarga pejabat-pejabat tinggi. Nah, kalau ini motifnya jelas, demi penegakan keadilan. For your information, ternyata doxing ada jenis-jenisnya loh. Ada 3 jenis doxing. Pertama, deanonymizing. Susah banget ngomongnya ya.
Kalau dipenggal-penggal jadinya kayak gini nih, de-anonymizing. Artinya membongkar identitas akun-akun anonim. Kebanyakan tuh pastinya di Twitter ya. Contohnya akun @pocong yang dibocorkan penggemarnya. Kedua, targeting. Ada target berarti kan ya. Jadi emang udah ditargetkan tuh siapa orang yang akan disebarkan data pribadinya. Ini biasanya dipakai untuk mengancam atau meneror seseorang. Namun ada juga nih yang dilakukan karena emang orang yang didoxing itu meresahkan. Kayak yang dilakukan Ulin Yusron yang menyebarkan KTP orang yang katanya mengancam memenggal kepala Jokowi. Ih, parah sih, pantesan. Yang ketiga, delegitimizing. Doxing ini dilakukan emang untuk tujuan menjatuhkan kredibilitas korbannya. Cara ini bisa mengakibatkan jatuhnya nama baik seseorang. Contohnya ya doxing ke pejabat-pejabat atau calon-calon pemimpin yang bentar lagi pasti banyak bertebaran. Konteksnya pemilu 2024 ya. Pastinya banyak tuh pendukung atau buzzer yang ngedoxing lawan politiknya. Oke, itu dia pembahasan kali ini tentang doxing. Dan sampai bertemu pada video-video non adiksi lainnya.